Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini, hari ke-5 Ramadan, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga pada sore hari ini kita dapat menghadiri majelis ngabuburit Ramadan yang diselenggarakan oleh Bisyara ID. Tak lupa salawat dan salam, mari sama-sama kita haturkan kepada uswah hasanah kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sama-sama juga kita bersyukur ya bahwasanya atas kesempatan ya, nikmat luang waktu ini kita bisa hadir dalam suatu momentum kajian Abu Burid Ramadan Planner bersama Bisyara ID. Nah, insya Allah selama 18 kali pertemuan kita akan duduk ya eh, secara Zoom untuk sama-sama mempelajari bagaimana tentang akad-akad bisnis syariah. Yang tentunya ada beberapa pemateri yang insya Allah membersamai Bapak Ibu semuanya. Materi pertama kemarin sudah disampaikan oleh Ustadz Umar berkenan dengan membangun bisnis yang berkah. Nah, kali ini insya Allah tidak kalah menarik. Ya. Pertemuan kedua ngabuburit akan disampaikan oleh gurunda kita, Ustadz Sami Yusuf dari Malang. Ya, beliau adalah co-founder Bisaroh Jawa Timur. Sebelum beliau menyampaikan materi, alangkah baiknya supaya kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran acara ini. Mari sama-sama kita mengawali dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum kita memulai materi, izinkan saya untuk menyapa pemateri kita pada sore hari ini yang akan menyampaikan sebuah tema bertransaksi yang amanah. Nah, kita tentunya dalam keseharian kita itu tidak pernah luput dengan yang namanya bertransaksi. Apapun itu, apakah bertransaksi untuk kegiatan sosial ataupun bertransaksi untuk kegiatan bisnis. Nah, insya Allah pada hari ini ya, Ustadz Sami Yusuf ya, dari Bisyarah Jawa Timur akan menyampaikan dengan tema eh, bertransaksi yang amanah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Alhamdulillah, Akbar. Rabbil Alamin. Di Malang aman ya Ustadz? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Aman, tentram, damai ini. Baik Ustadz, mengenai tema hari ini, apakah Iya, Ustadz sudah siap untuk menyampaikan? siap insya Allah. Udah siap ini. Baik, Nah, udah nggak sabar sebelum lagi nih. kita mulai, kita cek dulu ini. Para peserta sudah hadir 24 peserta.
Bapak Ibu semuanya, kira-kira sudah siap belum untuk menyimak kajian ngabuburit hari ini bersama Ustadz Sam Yusuf? Boleh ditulis di kolom chat. Siap, begitu. Pak Rudi, Alhamdulillah siap. Yang lain, Bu Nina, Ya ya Pak, baik. demikian. Ya, boleh ditulis lagi, ya, supaya kita tahu gitu. Oh, ternyata sudah siap untuk menyimak kajian bersama Ustadz Sam Yusuf. Baik, insya Allah karena peserta juga sudah siap, kepada Gurunda, Ustadz Sam Yusuf, waktu dan tempat kami persilahkan. Tafadhal, Mas Kura. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik asalim ajmain. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul datam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit Ramadan yang dirahmati Allah, hari ini bagaimana kabarnya? Sehat semua nggih? Di puasa di hari keempat ini insya Allah. Ya, jadi tidak terasa gitu ya di Ramadan tahun ini kita udah masuk di hari keempat gitu ya. Kita sudah banyak mungkin amal-amal yang kita lakukan, sudah banyak belajar gitu ya. Kira-kira bagaimana kondisi Ramadan kita tahun ini? Apakah lebih baik dari tahun kemarin gitu ya? Insya Allah mudah-mudahan jadi lebih baik gitu ya. Baik, tadi seperti yang disampaikan oleh eh, Ustadz Adi tadi bahwasanya hari ini kita akan melanjutkan tema yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Umar gitu ya. Kemarin Ustadz Umar menyampaikan materi mengenai membangun bisnis yang berkah gitu. Bagaimana membangun bisnis yang berkah gitu ya. Kita sedikit review materi yang kemarin bahwasanya bisnis yang berkah itu hanya bisa kita dapatkan ketika yang pertama kita nggak lalai dalam bermuamalah gitu ya. Karena kemarin minggu ada dua hal yang disampaikan Ustadz Umar bahwa umat Islam saat ini khususnya pebisnis Muslim lalai dalam bermuamalah. Faktanya apa? Bahwa kita sendiri juga jarang sekali mempelajari mengenai ilmu fikih bermuamalah gitu. Dan yang kedua, yang pastinya kita semua tidak bisa lepas dari yang namanya belenggu riba gitu ya. Bahkan kalaupun kita berhati-hati, kita pun masih terkena debu ribanya gitu ya. Baik, saya akan share materi sore hari ini, insya Allah. Eh, materinya sudah tampil, nggih, Mas Adi? Sudah, sudah tampil. Oke, oke. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, peserta ngabuburit Ramadan Planner 2025, bahwa seperti yang kemarin disampaikan, materi ngabuburit Ramadan Planner 2025 ini bersilabus gitu ya. Jadi materi ini akan berurutan kurang lebih 18 materi gitu. Jadi satu sama lain akan saling berkaitan gitu ya. Termasuk pada hari ini materinya itu berkaitan dengan materi yang kemarin. Nah, tadi di awal ada video yang disampaikan untuk Bisaro ID itu sudah ada di 3 kota gitu ya. Yang pertama Bisaro ID pusat ada di Jogja, terus ada Bisaro ID di Jabodetabek dan di Jawa Timur khususnya yang hari ini saya bawahin gitu ya. Ini profil singkat yang saya punya. Jadi kalau di Malang itu enaknya dipanggil Sam gitu ya. Jadi bukan Ustadz Sam Yusuf gitu ya. Ya, Dipanggil aja biasanya dengan Sam Yusuf gitu ya. Jadi supaya apa? Supaya lebih akrab gitu. Kalau di Malang itu akrabnya kalau Mas itu dipanggilnya Sam gitu ya. Kalau di Jakarta mungkin dipanggilnya Bang gitu. Nah, itu panggilan akrabnya di Malang. Jadi Sam Yusuf gitu ya. Eh saat ini di Malang saya adalah co-founder dari Bisaro ID Jawa Timur, konsultan bisnis syariah gitu, termasuk juga pebisnis properti syariah dan pengusaha muslim gitu. Nah, ini profil singkat dari Bisaro ID Jawa Timur. Bisaro ID Jawa Timur beralamatkan di Gria Asri Bamban Samudra 4, Bamban Gang 5, Asri Katon, Pakis, Kabupaten Malang. Kami persilakan Bapak Ibu sekalian yang nanti bermain ke Malang, kami persilahkan untuk mampir atau yang di Malang yang pengen sekedar ngopi bareng boleh lah datang ke kantor Bisaro ID Malang.
Untuk websitenya itu ada di bisarohjatim.id. Nah, tadi ada juga penawaran gratis untuk konsultasi bisnis panjenengan. Bisa juga diakses dari eh, website Bisaroh bisarohjatim.id untuk mendapatkan konsultasi gratis. Nanti bisa langsung klik di link yang ada di bisarohjatim.id gitu ya. Selain itu juga fanpage-nya ada di Bisaroh ID Jawa Timur. Ini untuk fanpage bisa di-follow atau juga bisa di Facebooknya Sam Yusuf. Ini juga bisa di-follow ini. Jadi kami silahkan untuk di-follow. Nanti insya Allah kita akan sharing-sharing materi mengenai fikih muamalah gitu ya berkaitan dengan transaksi transaksi kekinian yang pastinya akan terus mengupdate keilmuan Bapak Ibu sekalian peserta Ngabuburit Ramadan Planner. Dan ini ada YouTube-nya. Insya Allah juga sudah ada video-video pendek yang sudah saya share mengenai fikih-fikih muamalah. Itu ada di rubrik muamalah gitu ya. Nanti boleh silakan di subscribe. Kalau hari ini pesertanya ada berapa ini Mas Adi kurang lebih? Hari ini kalau di dalam grup itu ada Ya, 90-an, ada 100-an lebih gitu ya. Mudah-mudahan subscribernya juga bertambah ini 100-an lebih gitu amin. ya. Peserta baru masuk 39. Ada 39 lah gitu ya, 30 peserta ini nambah subscribernya paling tidak bisa tembus 100 lah ya hari ini gitu ya. Insya Allah karena materi-materinya yang di-sharing ada di sana juga materi-materi yang berkaitan dengan fikih transaksi-transaksi muamalahnya gitu ya. Gitu. Ini perkenalan singkat dari Bisaro ID Jawa Timur Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk pada materinya, intermezzo dulu ngabuburit Ramadan 2 gitu ya. Jadi supaya lebih relax gitu ya. Materi fikih muamalah itu kan kadang-kadang berat gitu ya. Pembahasannya berat jadi supaya lebih relax ini saya buat sedikit intermezzo gitu ya. Minta minta tolong bantuannya untuk dijawab cakep gitu ya. Pergi ke kebun memetik buncis. Cakep. Cakep. Buncis segar di pagi cerah. Cakep. Cakep. Jujur dan amanah dalam berbisnis. Cakep. Bisnis lancar, rizki pun berkah. Insya Cakep. Allah. Amin. Ada Masya lagi ya? Allah. Lagi Ya, ya, siap. satu lagi sebelum kita masuk. Ubur-ubur ikan lele. Cakep. Cakep. Masuk materi dulu ya, Le. Siap. Cakep. Baik, sudah siap semua, nggih, Bapak Ibu sekalian. Jadi itu tadi intermezzonya. Karena pesertanya juga kemarin ada ratusan peserta. Sambil kita menunggu peserta yang lain masuk. Karena sayang sekali kalau dilewatkan materi sambungan yang kemarin. Jadi sedikit intermezzo dari kami gitu ya. Baik. Seperti biasa, kita akan membuka kelas kita pada hari ini dengan hadis dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Man salaka thoriqan yaltamisu filman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah." Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya kepada Allah, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, ini semangat motivasi buat panjenengan semua untuk senantiasa bisa beristiqomah hadir di majelis ngabuburit Ramadan Planner ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, ketika panjenengan hadir niatkan untuk mencari ilmu kepada Allah, mudah-mudahan Allah mencatat ini sebagai sebuah amalan baik buat panjenengan menjadi amal jariah panjenengan sehingga Allah juga akan membukakan jalan panjenengan menuju surga. Karena kenapa? Ketika jenengan semakin banyak menambah ilmu, tentunya jenengan akan lebih berhati-hati dalam bermuamalah dan bermuamalah yang jenengan lakukan sudah bisa dipastikan benar secara syariat. Sehingga tidak menjadi mustahil, jenengan juga akan dimudahkan jalanannya menuju surga gitu ya. Jadi dari hadis ini kita bisa menarik sebuah kesimpulan yang cukup singkat bahwasanya dengan ilmu itu jenengan bisa berhati-hati dalam bermuamalah gitu. Jadi potensi untuk jenengan menzolimi orang lain ataupun didolimi orang lain juga semakin kecil gitu. Baik, tema hari ini adalah bertransaksi dengan amanah. Ya ini bagian daripada urgensi fikih muamalah bagian 2. Jadi kemarin sedikit review dari materi kemarin. Kemarin di dalam urgensi fikih muamalah 1 kita membahas yang pertama mengenai kelalaian umat dalam bermuamalah. Umat saat ini lalai gitu ya dalam bermuamalah sehingga bisa dikatakan malah mengarah kepada abai gitu. Jadi yang lebih difokuskan atau ditekankan bagaimana caranya memiliki harta yang banyak. Tidak peduli lagi apakah harta itu halal ataukah harta itu haram sehingga
kita sendiri terlalu sibuk untuk bagaimana caranya menaikkan bisnis tanpa memperdulikan lagi belajar bagaimana kaidah bisnisnya itu tepat secara syariat. Nah, subbahasan hari ini. Yang pertama kita akan membahas bagaimana umat Islam seharusnya bermuamalah. Ini jawaban dari kemarin, materi pertama kemarin. Umat Islam lalai dalam bermuamalah. Terus yang kedua, janji Allah Subhanahu wa taala jika umat Islam bermuamalah sesuai syariah. Jadi Allah itu berjanji kepada umatnya yang bermuamalah sesuai dengan kaidah syariah yang benar. Seperti apa janjinya nanti kita akan bahas hari ini. Selain itu juga ini yang ketiga, keutamaan pebisnis atau pedagang yang jujur dan amanah. Nah, ini juga ada jaminannya Bapak Ibu sekalian, peserta Ramadan Planner ngabuburit Ramadan Planner 2025 yang dirahmati Allah. Jadi ada janji khusus dari Rasulullah sebagai seorang pebisnis atau pedagang yang jujur dan amanah. Baik, pendahuluannya seperti apa? Satu, kita bermuamalah itu mencakup segala bentuk interaksi sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sehari-hari itu berinteraksi satu sama lain gitu ya. Baik itu berinteraksi secara muamalah maliyah, misalkan jual beli, hutang piutang gitu, atau pinjam meminjam, itu muamalah secara interaktif secara maliyah. Atau berbisnis kita juga bisa katakan itu sebagai sebuah bentuk tijaroh. Gitu. Dalam setiap dalam Islam, setiap transaksi itu harus dilandasi dengan prinsip yang amanah. Karena kenapa? Islam itu menekankan sekali yang namanya amanah. Karena amanah ini bagian daripada syariat yang mestinya harus kita tegakkan gitu. Jadi amanah ini bukan bahasa yang biasa, bahasa ini diambil dari serapan yang ada di dalam Al-Quran gitu. Yang pastinya selain amanah kita juga harus jujur dan bertanggung jawab terhadap akad-akad yang sudah kita buat gitu. Karena amanah itu bukan hanya tentang bagaimana caranya kita menepati janji. Amanah ini berkaitan dengan segala hal ya Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan hak dan kewajiban. Supaya apa potensi kita mendolimi orang lain atau dengan sadar atau tidak sadar, suka maupun tidak suka, potensi untuk mendolimi itu bisa kita hilangkan. Karena kenapa? Seperti kemarin yang disampaikan Ustadz Umar di dalam surah An-Nisa bahwasanya ketika kita mendolimi orang lain itu akan ada bentuk nanti yang namanya dosa muamalah. Dan dosa muamalah ini yang pastinya akan kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Jadi muamalah ini eh, amalan dunia yang mestinya kita selesaikan juga di dunia. Jadi Islam juga mengajarkan kepada kita prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab dalam setiap transaksi yang kita lakukan. Transaksi itu muamalah gitu ya, berkait baik itu jual beli maupun tijaroh ataupun dalam bentuk yang lainnya yaitu bentuk tabaruah atau tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa juga di ayat 58, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum antu adzul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi antahkuma bil adl. Innallaha bi'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'um basir. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baik kepadamu dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi amanah ini benar-benar ditekankan di dalam Al-Qur'an. Bukan hanya soal kita bertransaksi saja dalam segala hal. Hari ini kita mungkin bisa melihat banyak hal yang hari ini mungkin membuat kita risau ya. Banyak kasus-kasus hari ini di mana eh, amanah dan keadilan itu seolah-olah dipermainkan di negara ini gitu. Bagaimana tidak, kasus yang paling rame itu kemarin kasusnya adalah kasus pagar laut gitu ya. Kasus pagar laut ini rame muncul, mencuat di media gitu ya. Bahkan kita mungkin salah satu yang memperhatikan. Tapi coba hari ini, pagar laut seluas itu tersangkanya hanya diselesaikan oleh kepala desanya yang pastinya
Dari situ juga selesai tadi dengan denda yang saya baca terakhir itu hanya 2 miliar coba. Bagaimana seorang kepala desa yang jabatannya hanya kepala desa punya dana segitu banyaknya untuk menyelesaikan kasus gitu. Belum lagi yang baru ini kasusnya yang lagi rame juga ini, pengoplosan BBM Pertamax ini. Yang pastinya bagaimana bisa BBM itu dioplos yang negara merasa dirugikan karena oplosan itu, padahal kita yang bayar dan yang beli coba. Kan nggak main-main ini. Ini kayaknya alamatnya nggak pas, mestinya yang protes kita yang beli gitu kan. Kok malah bisa negara merasa dirugikan, padahal kita yang bayar itu barang. Bukan negara loh yang bayar, harusnya kita yang bisa protes gitu. Jadi inilah yang saat ini mungkin sedang kita alami krisis di negara ini gitu ya. Krisis mengenai amanah dan keadilan gitu. Padahal Allah itu menekankan betul di ayat surah An-Nisa ayat 58 tadi bahwa amanah itu bentuk ketaatan kepada Allah gitu. Jenengan amanah bertransaksi, amanah dalam jual beli itu bentuk jenengan itu taat kepada Allah dan itu dihitung sebagai amalan. Seperti yang kemarin juga disampaikan oleh Ustadz Umar, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bahwa setiap perbuatan panjenengan itu bagian daripada amal. Kenapa? Amal itu ya setiap apapun yang dilakukan manusia di dalam dunia ini itu bagian daripada amal. Kenapa? Di ayat lain Allah juga bersabda, wa ma khalaqtul jinna illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, jenengan ini diciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah sehingga apapun yang panjenengan lakukan itu bagian daripada ibadah, bagian daripada amalan. Nah, ketika jenengan meniatkan segala sesuatunya, baik itu berbisnis, bermuamalah, itu menjadi bagian daripada jenengan beramal, itu dihitung sebagai pahala, sebagai sebagai sebuah amalan yang bernilai pahala di sisi Allah. Sehingga jenengan juga harus punya ilmunya, bukan sekedar kebetulan benar. Itu nggih kemarin Ustadz Umar menyampaikan. Baik, bertransaksi dengan amanah bukan hanya eh, dalam dalam hal duniawi semata nggih Bapak Ibu sekalian. Ini urusannya bukan urusan dunia saja, tetapi juga berkaitan dengan keberkahan dan kehidupan jenengan di akhirat kelak gitu. Menjaga amanah dalam transaksi meningkatkan kepercayaan yang pastinya, menghindari perselisihan dan membawa keberkahan dalam rezeki panjenengan semua. Jadi ketika jenengan menjaga amanah, nama jenengan juga baik, hubungan pertemanan baik, hubungan hubungan bekerja kekerabatan juga baik. Yang terjadi apa? Kepercayaan juga timbul. Tidak akan meminimalisir potensi untuk terjadinya perselisihan. Jadi hari ini kalau jenengan bertransaksi dengan amanah, dengan jujur, dengan adil, mustahil jenengan akan berselisih antar umat. Persatuan antar umat juga bisa segera tercapai begitu. Karena dengan prinsip amanah ini kita juga sebenarnya turut membangun iklim ekonomi syariah itu. Karena kenapa? Iklim ekonomi syariat itu mustahil terbentuk ketika pebisnis muslimnya sendiri itu tidak amanah dalam berbisnis. Nah, caranya jenengan bisa tahu kita amanah apa tidak? Belajar jenengan harus belajar fikih muamalah. Dan hari ini insya Allah jenengan sudah di kelas yang tepat di agenda Ngabuburit Ramadan Planner 2025. Insya Allah jenengan akan belajar banyak hal di sini. Jenengan akan belajar mengenai fikih-fikih muamalah transaksi kekinian insya Allah. Baik, kita masuk sub pokok bahasan yang pertama. Bagaimana umat Islam seharusnya dalam bermuamalah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.
Jadi panjenengan semua, Bapak Ibu sekalian peserta ngabuburit Ramadan Planner, Allah itu hanya menuntut jenengan itu menjadikan syariat itu sebagai jalan panjenengan dalam seluruh tata cara kehidupan termasuk dalam halnya berbisnis ini. Ini Allah berfirman di surat Al-Jasiyah ayat 18. Jadi jenengan ini hanya diperintahkan mengikuti syariat Islam, bukan syariat yang lain. Jenengan mengikuti kaidah syariat yang benar dalam bermuamalah. Jadi jangan mengikuti kaidah-kaidah dari orang-orang yang tidak berilmu. Karena kenapa? Mereka pasti akan menjerumuskan panjenengan semua. Contoh, hari ini kita melihat mungkin di kanan kiri kita banyak pebisnis yang mengatakan bisnismu begitu-begitu saja, nggak mau berkembang. Ayolah kalau mau berkembang, tambahan modal. Tambahan modalnya dari mana? Dari bank. Terjerat dengan riba. Sesuai yang kemarin disampaikan Ustadz Umar. Umat saat ini tercengkeram dengan riba. Ya karena apa? Tadi kanan kirinya sudah punya mobil panas. Bisnisnya kanan kirinya kelihatannya wah, gonta-ganti kendaraan. Pebisnis muslim panas. Padahal kalau mau ditanya dengan jujur kepada panjenengan semua, ketika jenengan memulai bisnis, apakah jenengan memulai bisnis dengan modal yang besar? Tidak kan? Jenengan juga memulai bisnis dengan pelan-pelan kan? Mulai step by step, membuka bisnis pelan-pelan, dari modal yang ada dibuka, ada keuntungan ditambahkan ke dalam modal bisnis. Terus seperti itu menggulung mulai besar. Jenengan sabar. Nah, begitu sudah mulai kelihatan besar perputarannya, perbankan akan mulai masuk kepada panjenengan. Tujuannya apa? Kalau orang sekarang mengatakan itu tandanya kita dipercaya. Bukan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya tekankan, itu bukan tandanya jenengan dipercaya. Kenapa? Kalau dia percaya dari awal jenengan buka bisnis, idealnya mereka juga nyuntikkan modal. Jadi ketika jenengan itu sudah bisnisnya kelihatan mentereng, perputarannya bagus, mereka menyuntikkan modal itu tujuannya cuma satu. Apa itu? Pengen ikut menikmati kesuksesan panjenengan. Pengen menikmati keuntungan yang sudah jenengan dapatkan. Bener apa bener ini? Gak ada yang namanya perbankan atau lembaga keuangan yang lainnya itu datang kepada panjenengan ketika jenengan masih nol. Nggak mungkin. Kalau pepatah sekarang mengatakan Jawa jaka sembung bawa golok, nggak nyamblung. Kenapa? Ya nggak mungkin Bang ambil resiko. Karena jenengan ini belum ya layak untuk disuntikkan modal. Jadi jenengan itu prinsipnya belum dipercaya. Lah kalau mereka percaya ya dari awal mestinya itu mereka hadir untuk panjenengan. Bukan ketika jenengan sukses. Lantas ketika jenengan sukses, terus tiba-tiba jenengan ngambil permodalan dari perbankan. Kalau mau ditanya jujur, benarkah itu untuk gedein usaha atau malahan untuk konsumtif? Kebanyakan dari kita ngambil utang bank dengan utang yang gede, tujuannya bukan untuk gedein bisnis, malah untuk konsumtif. Ini bunganya kecil, kita ambil saja. Duitnya masuk, kita mampu hitung-hitungannya. Ternyata begitu masuk tidak disuntikkan modal, malah untuk renovasi rumah, untuk apa lagi? Untuk beli kendaraan baru, untuk apa lagi? Traveling, selancar ke sana kemari, gitu. Padahal ini akan menyusahkan panjenengan. Dan dalam konteks bertransaksi dengan amanah, ketika utang itu masuk, jenengan ini mulai akan gelibet ke sana kemari. Kenapa begitu? Bisa jadi karena waktunya jenengan bayar angsuran, duitnya belum ngumpul atau tagihan belum keluar.
Akhirnya apa? Gelibet sana, gelibet sini, duit sana dipindah ke sini, duit sini dipindah ke sana. Yang terjadi apa? Gali lubang, nutup empang. Kita nggak fokus terhadap pengembangan bisnis. Nah, seharusnya bagaimana umat Islam bermuamalah? Jadi seharusnya itu panjenengan semua itu berpegang teguh kepada syariat yang sudah ditetapkan Allah dalam hal bertransaksi. Jadi ini bagian daripada memenuhi kewajiban agama. Jadi jenengan tetap harus jujur dan transparan dalam setiap bermuamalah. Jadi ketika jenengan bermuamalah sesuai syariat, jenengan pasti akan jujur dan transparan dalam menawarkan produk. Produknya bagus dibilang bagus, produknya cacat ya dibilang cacat. Bukan malah mencoba menutupi itu. Tapi kalau kondisinya jenengan kepepet angsuran, wis pokoknya bayarlah gitu. Apalagi jual belinya di marketplace tuh hari ini. Yang dipesan apa, yang datang apa, itu biasanya begitu tuh. Dan mirisnya lagi yang melakukan itu adalah pebisnis muslim coba. Yang pastinya pebisnis muslim itu harusnya terikat dengan syariat. Yang kedua, jenengan juga harus adil dan curang dalam memberikan timbangan dengan benar dan tidak mengurangi hak orang lain. Nah, ini bagian juga daripada mendolimi. Mendolimi apa? Mendolimi orang lain. Ketika jenengan mengurangi timbangan dan mengurangi hak orang lain, ini juga bagian daripada mendolimi. Nah, hari ini coba bayangkan, jenengan belinya Pertamax, dapatnya Pertalite yang nggak ngantri, coba. Dolim nggak itu? Mengurangin hak orang lain nggak itu? Terus kayak mana itu kalau dihitung kemarin itu? Kerugiannya katanya 197 triliun. Bahkan kejaksaan mengatakan kerugiannya 1 kuadriliun, 1.000 triliun coba. Bagaimana dosanya itu? Naudzubillah min dzalik. Terus kayak gitu ngomong pengen masuk surga tanpa hisap. Bro, punya orang dalam. Astagfirullahaladzim. Dan mirisnya itu kadang-kadang buat saya itu apa ya? Ini kebanyakan pejabat-pejabatnya ini juga muslim dan mereka nggak nyadar kadang-kadang. Cuman alhamdulillah kemarin kayaknya beberapa enggak ya. Beberapa kayaknya kemarin enggak yang ditangkap kejaksaan itu bukan muslim gitu ya. Tapi karyawan-karyawannya yang di bawah yang muslim ini terus bagaimana nasibnya? Selain itu juga dari surah Al-Jaziah tadi, jadi kan juga harus memenuhi janji dan kesepakatan, tidak mengingkari akad atau perjanjian yang telah disepakati, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam syariat ini juga ada takrifnya ya mengenai akad. Nanti insya Allah kita akan bahas di materi yang ke-5 atau ke-6 kalau nggak salah. Jadi akad ini juga ada definisi atau takrifnya. Jadi bukan semua yang kita lakukan yang penting ridho itu jadi akad. Yang seperti yang kemarin dibacakan Ustadz Umar di surah An-Nisa ayat 29 itu. Terakhirnya kan berbunyi antarodin minkum. Yang penting saling ridho di antara kalian. Kalau sudah ridho ya udah itu akad. Enggak begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi akad itu harus memenuhi kaidah syariat yang benar. Kalau kaidah syariatnya terlanggar, akadnya juga batal. Kalau rukunnya yang terganggu. Kalau syaratnya yang terganggu itu fasad. Nanti juga kita akan bahas di hukum taklifi dan hukum wad'i. Oh, runut kan? Jadi kalau jenengan skip aja satu materi, jenengan akan kelewat nih pasti. Jadi jangan kemana-mana. Hadir terus di Ngabuburit Ramadan Planner 2025 gitu ya. Baik, yang berikutnya, menghindari riba dan praktik haram. Tadi udah kita bahas ya mengenai riba dan praktik haram gitu ya. Berpegang teguh pada prinsip syariat Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi larangan Allah apakah riba? Banyak, di antaranya selain riba juga banyak larangan. Jual beli horor. Itu yang kemarin dibahas tuh, jual belinya kalau malam Jumat lewat kuburan gitu ya Mas Adi ya. Bukan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi transaksi horor. Apalagi selain horor ada bentuk perjudian gitu.
nggak jelas, ketidakjelasan dalam bermuamalah gitu. Nah itu juga kita harus hindari, karena kalau riba aja praktiknya kecil gitu. Riba ini hanya sebagian kecil daripada syariat yang kemarin harus kita hindarin gitu. Kebut. Baik, kita masuk kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umatnya yang bermuamalah sesuai syariah. Seperti apa janjinya itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadir." Yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Jadi jenengan ini hanya dituntut untuk bertakwa kepada Allah. Pebisnis muslim itu wajib menjalankan bisnisnya atau muamalahnya sesuai syariat Islam. Karena itu bagian daripada takwa kepada Allah. Sehingga ketika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan yang kita hadapin. Coba, panjenengan semua hari ini mungkin punya banyak masalah yang dihadapin dalam bisnisnya masing-masing. Coba deh dikoreksi. Apakah benar masalahnya itu hanya karena kurang modal? Apakah benar permasalahannya itu hanya di masalah penjualan saja? Bagaimana kalau sebaliknya? Jenengan ini bisnisnya, niat jenengan sudah baik, niat jenengan sudah bagus, pengen berjalan sesuai dengan syariat. Tapi kok bisnisnya istilahnya sama Allah ini kok dihalangin ini kenapa? Mungkin bisa jadi jenengan mau mulai bisnis tidak sesuai kaidah syariat yang benar. Misalkan jenengan kerjasama bisnisnya atau bersirkah. Sirkahnya sudah benar betul sesuai syariat Islam. Atau kalau enggak, misalkan jenengan jual barang, kulaan. Nah, cara kulaannya, jual belinya sudah benar belum secara syariat Islam? Jangan-jangan di sana juga ada syarat-syarat yang membuat fasad jual belinya. Sehingga kepemilikan jenengan atas barang itu belum sempurna. Jadi jual beli panjenengan juga belum sempurna. Sehingga secara syariat masih ada pelanggarannya. Atau bisa jadi jenengan bersirkah dari awal tidak ada laporan keuangannya. Bagi hasilnya menggunakan laporan laba rugi. Nah ini jenengan juga berpotensi mendolimi pemodal. Kenapa? Idealnya namanya bagi hasil itu bukan di laporan laba rugi, tapi di neraca. Habis ini muncul pertanyaan, gimana Sam? Neraca awal nggak pernah dibuat. Ya udah, bagaimana mau bikin laporan keuangan? Yang terjadi seolah-olah bisnisnya untung terus, ternyata yang dibagi modalnya. Ini berpotensi juga mendolimi orang lain, Bapak Ibu sekalian. Sehingga pertolongan Allah ini makin jauh buat jenengan. Karena di atolak ini jenengan juga sudah diberikan jaminan gitu loh. Allah itu memberikan jaminan bahwa jenengan itu akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah akan mencukupkan keperluan panjenengan. Sekarang saya tanya kepada panjenengan semua. Ini kalau dari ayat ini, sebenarnya kita itu dicukupkan nggak sih kebutuhan kita oleh Allah? Coba dijawab di kolom chat deh. Kalau ini pastinya Allah memberikan jaminan kita itu cukup. Coba coba saya pengen tahu. Sebenarnya jenengan ini yakin nggak sih kalau Allah itu sudah mencukupkan atas apa yang kita perlukan gitu?
Mestinya kita sudah dicukupkan sama Allah semua kan? Panjenengan semua idealnya juga sudah dicukupkan oleh Allah itu. Tapi yang terkadang membuat kita terbelit dengan masalah itu bukan karena kebutuhan kita, tapi karena keinginan. Jenengan pengen bisnisnya makin gede, ngutang bank. Modalnya biar tambah gede, perputarannya tambah banyak. Ternyata duitnya nggak dipakai modal. Apalagi jenengan pengen rumah baru, pengen kendaraan baru. Itu nggak masalah sebenarnya buat panjenengan. Kalau jenengan sabar, dikumpulin dulu keuntungan dari bisnisnya. Nanti sedikit-sedikit dikumpulin, maka bisnisnya panjenengan pasti akan terus bertumbuh. Untungnya dipakai untuk belanja, begitu loh. Nggak ada salahnya jenengan juga jalan-jalan tuh nggak ada salahnya. Yang penting yang jenengan pakai ini jangan modal. Yang jenengan pakai ini keuntungan. Karena kenapa? Kalau modalnya kepake, kegerus untuk konsumtif, bisnis jenengan juga lama-kelamaan akan anjlok. Waktunya belanja nggak bisa misalkan. Waktunya nambah barang nggak bisa. Waktunya dapat proyek nggak bisa. Kemana duitnya? Dipakai yang lain. Gitu nggih. Ini dari Pak Iwan. Insya Allah rezeki dicukupkan oleh Allah. Nggih, betul Pak. Jadi ketika jenengan rezeki atas kebutuhan panjenengan itu insya Allah dicukupkan. Tapi kita kadang-kadang bisa jadi kita pengennya hari ini itu. Tapi Allah enggak seperti itu terkadang. Nah karena itu kadang-kadang karena kita pengennya hari ini, kita buru-buru. Begitu nggih? Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki dan jalan keluar bagi hambanya yang bertakwa dan bermuamalah sesuai syariah. Ini sudah ada jaminannya. Jadi keutamaan jenengan bermuamalah sesuai syariah itu apa? Yang pertama, rizki yang berkah dan melimpah insya Allah. Jadi ketika jenengan itu bermuamalah sesuai syariah, jenengan ini akan dapat rizki yang berkah dan melimpah. Banyak kok pebisnis-pebisnis muslim yang sesuai syariah, yang rizkinya berkah dan melimpah. Biasanya kalau kita pakai contohnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Itu orang yang gagal miskin dalam sirahnya Nabi. Tapi ya saya yakin kalau jenengan mensikapi sirah itu dengan dalam, jenengan juga nggak pengen seperti beliau. Loh, kenapa begitu Sam? Beliau itu sudah dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Tapi masuk surganya merangkak coba. Kenapa? Karena saking kayanya dia. Sampai beliau dapat ceritanya itu, begitu beliaunya dapat ceritanya itu, beliau tuh pengen miskin. Duitnya dihabiskan supaya dia cepat miskin. Tapi ya itu lagi, beliau sudah ditakdirkan untuk menjadi kaya oleh Allah. Bahkan ada di sebuah sebuah kisah yang masyhur di dalam sirah pulang dari perang Uhud pada saat itu kan waktunya panen kurma itu. Nah, waktunya panen kurma ternyata karena perang Uhud kurmanya nggak dipanen, busuk semua itu kurmanya. Nah, Abdurrahman bin Auf itu pengen segera miskin ini. Jadi itu semua kurma busuk dibeli olehnya dengan harga kurma bagus, lalu dia siapkan gudang, disimpan itu semua kurma busuk di dalam gudang, tujuannya apa? Pengen miskin. Tapi lagi-lagi Abdurrahman bin Auf gagal miskin. Malamnya ada utusan dari negeri sebelah, negeri Syam. Kenapa di sana sedang ada wabah dan obatnya adalah kurma busuk. Dibelilah kurma busuk itu, di dalam sirah itu ada yang beli 4 kali lipat, ada yang mengatakan 10 kali lipat. Coba bayangin saja kalau dari hartanya 100 juta, dibeli 4 kali lipat jadi 400. Kalau dibeli 10 kali lipat jadi 1 miliar. Nggak jadi miskin lagi dalam semalam. Lah kalau kita sekarang, bingung ya kali ya. Yang kedua, jenengan ini dijamin juga hidupnya tenang dan bebas dari kegelisahan.
Sudahlah bermuamalah sesuai syariat saja. Supaya panjenengan tenang. Lek dari bahasanya orang Jawa itu nggak kemerungsung. Apa ya nggak kemerungsung itu bahasanya bahasa orang Betawi apa ya Mas Adia? Nggak Bahasa nggak Betawi itu kerusuk, apa kemerungsung ini ya? buru-buru. Buru-buru, buru-buru kayaknya enggak deh. Kemerungsung ini kayaknya kedonyan gitu kalau bahasa bahasa orang Jawa itu ya. Jadi jenengan tuh nggak selalu pengen punya lebih terus Kebelinger, gitu loh. Ya apa Bu? kebelinger. Oh keblinger gitu ya. Oh iya iya, iya. Kalau keblinger itu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu kemerungsung. Jadi jenengan ini tenang dalam berbisnis itu. Apa yang mau dikejar lagi? Waktunya berbisnis ya berbisnis. Jenengan bisa mengalokasikan waktu untuk ngaji, belajar gitu ya. Jadi dunia dan akhiratnya juga seimbang gitu ya. Ngaji fikih muamalah juga lancar. Bukan hanya mikirin terus saja bisnisnya gitu ya. Gelisah terus. Ini besok kalau nggak jualan gimana? Padahal rezekinya juga sudah dijamin sama Allah. Terus yang ketiga nih, ini yang pasti jenengan tunggu-tunggu ini. Datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kesulitan yang dihadapinya. Jenengan ini pasti nggak terlepas dari namanya kesulitan dalam berbisnis. Nah, ini diberikan jaminan kepada Allah. Oleh Allah diberikan jaminan datangnya pertolongan. Tuh, permintaan Allah apa? Satu, jenengan ki berbisnis sesuai syariat. Udah titik. Akad-akadnya dibenerin, akad kerjasamanya dibenerin, akad jual belinya dibenerin, akad sirkah bagi hasilnya dibenerin. Terus akad apa lagi? Jadi jangan sampai akad-akad yang kita lakukan itu melanggar syariat, akad kepegawaian nih, terutama kepada karyawan nih. Yang kemarin ditanyakan itu, ada yang bertanya itu, Ibu Nina itu kalau nggak salah. Kemarin bertanya, bagaimana kalau saya mendolimi karyawan saya? Nah ini seperti ini nih. Jadi ketika jenengan berbisnis sesuai syariat, syariat itu pasti akan mengatur jenengan, mengatur bagaimana jenengan berbisnis. Nih, keutamaan pebisnis dan pedagang yang jujur dan amanah. Ini jenengan pebisnis ini ada keutamaannya. Ustadz, tanya ini, apakah ini keutamanya hanya untuk pebisnis atau pedagang, Tat? Kalau karyawan bagaimana? Karyawan juga mestinya sama kalau ditarik kaidah hukum yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tijaratu asodoku al-aminu ma'an nabiyina wasiddiqina wasyuhada. Pedagang yang jujur dan amanah akan dibangkitkan bersama para nabi, siddiqin, orang-orang yang benar, dan syuhada, orang-orang yang mati syahid. Coba. Luar biasa sekali kan panjenengan panjenengan semua ini pebisnis. Dijamin khusus oleh Rasul. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit Ramadan Planner, jenengan kira kalau sudah dibangkitkannya bersama para nabi, bersama orang-orang benar, bersama syuhada, pasti masuk surga enggak? Insya Allah jenengan ini pasti masuk surga. Yang penting jenengan enggak kena dosa muamalah. Karena kalau jenengan kena dosa muamalah, jenengan muflis, jenengan bangkrut. Jadi jenengan ini mestinya berdagang dengan jujur dan amanah. Supaya apa? Enggak jadi orang yang bangkrut. Gitu loh. Jadi pedagang atau pebisnis yang jujur jaminannya itu surga. Loh dari mana? Sam, ya dari ini, dari hadis ini. Karena nggak mungkin orang yang dibangkitkan bareng Nabi, dibangkitkan bareng Sidikin, dibandingkan bareng Suhada, mereka bertiga masuk neraka. Kecuali jenengan dibangkitkannya bareng koruptor. Nah itu jenengan harus mulai khawatir gitu ya. Nanti dibangkitkan bareng yang kemarin S3-nya itu bikin jalur percepatan itu. Nah, itu ya jenengan harus khawatir tuh kalau bareng bareng rombongan mereka itu. Kenapa? Yup,
Bagaimana mereka mau amanah gitu, bahkan bikin disertasi aja harus dompleng orang lain gitu. Jadi bukan tulisannya sendiri gitu. Mudah-mudahan beliau segera bertobat ya. Kita doakan dia akan semua karena dia juga masih muslim gitu ya. Kita doakan semoga beliau bertobat dan diampuni oleh Allah. Baik, pedagang pebisnis yang jujur mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan itu, karena kejujuran dan dalam bermuamalah, berbisnis ataupun berdagang membawa keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat kelak. Jadi jenengan ki jujur dan amanah itu bukan hanya di dunia saja keselamatannya, dunia dan akhirat. Selain itu juga amanah menjadi jalan panjenengan menuju derajat yang tinggi di hadapan Allah di akhirat kelak. Loh kenapa enggak derajatnya tinggi, Sam? Ya karena jenengan itu dibangkitkan bareng Nabi, Sidikin dan Syuhada. Ini pasti derajat-derajat tertinggi dari umat manusia ini. Jadi hari ini itu temanya jenengan bertransaksi dengan amanah itu tujuannya apa? Untuk mencari ini nih yang utama nih. Mencari derajat tinggi di akhirat kelak. Jenengan berapa lama lagi sih paling hidup di dunia? Ada yang di sini Bapak Ibu sekalian yang hadir coba Cung yang mau hidup 200 tahun. Ayo, Dang tulis di chatting ada yang mau hidup nggak 200 tahun? Pasti nggak mau. Kenapa? Kalau jenengan hidup 200 tahun bingung. Temennya wis nggak ada semua, jenengan mau mainan sama siapa? Jenengan kalau dikasih 200 tahun bingung Bapak Ibu sekalian. Padahal nanti jenengan di akhirat itu abada, abadi, kekal. Yang namanya kekal itu ada awal, nggak ada akhir. Taruhlah misalkan jenengan ikut ngabuburit Ramadan Planner ini dari jam jam 15.40 sampai jam 17.20 maksimal. Itu ada awal, ada akhir. Itu namanya ada berbatas. Tapi kalau namanya abadi, itu ada awal, nggak ada akhir. Jadi begitu jenengan masuk, nggak keluar lagi, itu namanya abadi. Jadi jenengan harus berbisnis dengan amanah dan jujur. Caranya untuk mengetahui gimana Sam? Belajar fikih muamalah. Cara belajar fikih muamalah di mana Sam? Ya di sini di Ngabuburit Ramadan Planner ini gitu loh. Jenengan di sini sudah belajar insya Allah nanti 18 materi. Meskipun nanti belum tuntas semuanya, jenengan juga harus hadir ke kajian-kajian yang bertemakan fikih muamalah atau hadiri workshop-workshopnya. Ayo belajar. Tadi di video awal nanti ada spasi 7 kalau jenengan pengen fokus belajar mengenai syirkah. Itu nanti ada di Jogja di bulan Mei insya Allah. Kalau jenengan pengen jadi pebisnis properti syariah nanti ada Sportis di Malang itu bulan Juni. Kalau jenengan nggak bisa hadir ke Jogja Sam gimana? Kalau pengen belajar syirkah nanti di Malang ada ODWS di bulan April dan di bulan Mei. Nah, nanti ada itu insya Allah. Dipantengin terus itu bisa roh ID jatim.id atau bisa roh ID nanti ada informasinya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kesimpulan materi ngabuburit 2 hari ini. Nah, kita sampai kesimpulannya. Bertransaksi dengan amanah itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Jadi jenengan bertransaksi dengan amanah itu menjadi perintah Allah dan Rasulnya. Kejujuran dan amanah dalam bermuamalah atau berbisnis ataupun berdagang membawa keberkahan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Jadi jenengan akan dapat derajat tertinggi di akhirat kelak. Terus yang ketiga, dengan menerapkan prinsip dan kaidah syariah dalam bermuamalah atau berbisnis, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan rezeki yang tidak terduga dan dalam jalan keluar dalam setiap kesulitan yang akan panjenengan hadapi. Jadi berbisnis sesuai syariat akan mendapatkan jaminan rezeki yang tidak terduga dan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapinya. Begitu guys materi hari ini. Insya Allah kita akan terus
ketemu di dalam ngabuburit Ramadan Planner nanti 18 kali pertemuan lagi. Ini masih pertemuan kedua. Mudah-mudahan jenengan istiqomah dalam 16 pertemuan ke depan. Saya akhiri materi ngabuburit Ramadan 2 ini dengan mengucap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Mas Adi, silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan kasir, Sami Yusuf, atas pemaparan materi ngabuburit pada sore hari ini dengan tema bertransaksi dengan amanah. Harapannya kita semua dan Bapak Ibu atas materi yang tadi disampaikan, kita bisa mengamalkan ilmu yang didapat pada sore hari ini. Bagaimana cara mengamalkannya? Tentu dengan mengimplementasikan sifat amanah dalam setiap transaksi. Baik, Bapak Ibu, nampaknya kurang lengkap ya kalau hanya cuma sekedar penyampaian materi, tapi tidak dibarengi dengan sesi tanya jawab. Nah, untuk kali ini kami persilahkan Bapak Ibu yang pengen bertanya terkait dengan materi, ya, dan diutamakan memang yang sesuai dengan tema hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu bisa melakukan raise hand terlebih dahulu, atau kalau tidak raise hand bisa melalui chat. Kami utamakan yang raise hand dulu. Silakan Bapak Ibu. Ini tidak ada yang raise ini kayaknya udah paham ini, Ge. Atau mungkin sudah paham semua ini Bapak Ibu. Ini ada Masya pertanyaan di Allah. kolom chat ini, Mas Adi. Baik. Mungkin ada satu tadi di chat, Ustaz. Dari Hairil Fazri. Nah, ini mungkin Bapak ya, Bapak Hairil Fazri. Ustadz, jadi kalau untuk benar-benar pengembangan, bukan untuk konsumtif, yang dibolehkan apa ya? Nah, tadi Ustadz Sam Yusuf menjelaskan tentang pengembangan bisnis yang dipakai untuk konsumtif. Nah, silakan mungkin bisa dijawab. Ye, jadi terima kasih atas pertanyaannya Pak Khairil gitu ya. Jadi kalau untuk jenengan pengen mengembangkan bisnis gitu. Jadi idealnya adalah begini. Kalau misalkan jenengan sekarang berbisnis, kalau boleh di chatting bisnisnya di bidang apa gitu, Pak Ya, Khairil? Sudah berbisnis atau masih ini mau bercita-cita pengen berbisnis ini, Pak Khairil? Pak Hairil, apa masih nyimak Pak Hairil? Oh, retail Oh, retail apotik. apotek, G. Ya, Nah, ini jadi sebenarnya gini Pak Khairil. Jadi ketika jenengan sudah berbisnis, jadi istilahnya pengen pengembangan bukan hanya untuk konsumtif. Idealnya adalah jenengan ini mengembangkannya tidak jauh-jauh dari bisnis yang jenengan sekarang sedang jalankan. Misalkan retail apotek. Bisa jadi jenengan untuk retail apotek ini membuka cabang baru misalkan kalau ideal, kalau bisa dilakukan. Atau yang lainnya apa misalkan eh, dengan kalau misalkan tidak belum berkenan untuk membuka cabang karena kesulitan memulai bisnis atau karyawan dan seterusnya masih masih harus banyak yang harus diimprove, ya berarti dengan bisnis yang ada sekarang mungkin diperluas gitu ya, jangkauannya diperluas sehingga apa mungkin tempat usahanya yang dibuka lebih lebih luas gitu ya atau macam-macam produknya diperbanyak gitu sehingga bisnis jenengan ini cakupannya juga lebih 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 luas lagi dan idealnya memulai bisnis itu yang berdekatan dengan profesi jenengan saat ini misalkan sekarang hanya apotek nah di ruangan sebelahnya mungkin dibuka klinik gitu misalkan nah itu juga ideal dilakukan gitu karena itu juga menjadi bagian yang yang masih bersinggungan langsung dengan apotek gitu. Jadi jangan sampai gini, misalkan jenengan bisnisnya di retail apotek dan basicnya jenengan adalah apoteker misalkan. Terus tiba-tiba karena apotek ini bisnisnya juga lumayan menggiurkan gitu ya, karena saya juga dulu sering berinteraksi dengan teman-teman Ensefal, teman-teman Parit Padang gitu ya. Jadi akhirnya kalau untuk obat-obatan ini inilah gitu ya sebenarnya sangat menggiurkan nih bisnis ini. Terus tiba-tiba buka bisnis restoran misalkan. Nah ini kan nggak relate dengan apa yang jenengan lakukan.
bukan kok nggak boleh enggak. Karena kenapa? Karena ketika jenengan benar-benar memulai suatu hal yang baru dan pengelolanya jenengan belum berpengalaman misalkan, ini juga beresiko sangat tinggi terhadap pengembangan bisnisnya. Jadi idealnya kalau mengembangkan bisnis itu nggak jauh-jauh dulu dari bisnis awal. Jadi kalau misalkan bisnisnya apotek, ya buka klinik misalkan di sebelahnya. Layanan klinik misalkan. Kalau sudah layanan kliniknya ada, mungkin bikin pengobatan home service misalkan. Jadi kalau ada orang-orang sakit, nggak harus datang ke klinik, misalkan by phone bisa datang. Nah itu juga seperti itu juga bisa dimungkinkan itu Pak. Gitu nggak Pak Hairil? Atau kalau mungkin mau diskusi lebih jelas, boleh open mic Pak Hairil. Ya, silakan Pak Hairil, atau sudah cukup jawaban dari Sam Yusuf? San, Ustaz, kalau saat ini kan kita ada dua cabang saat ini dan insya Allah segera cabang ketiga. Masya Nah, untuk Allah. bergerak lebih cepat kan kita tidak bisa, maksudnya lambat ya kalau kita menghasilin profit ya. Nah, artinya apa yang dibolehkan untuk mempercepat? Artinya supaya kalau kita bergerak lambat juga kan kebermanfaatan kita dan apa penambahan karyawan juga jadinya lambat kan, Ustaz. Nah, cara apa yang dibolehkan sebenarnya, Ustaz? Ji, Jadi, jadi begini, ini kalau berkaitan dengan apotek misalkan, kalau misalkan jenengan pengen buka banyak cabang dengan modal yang ada nggak cukup nih misalkan, idealnya jenengan bisa juga bermitra dengan orang lain misalkan. Tujuannya apa? Misalkan bermitra ini seperti apa ya? Jalannya seperti kita franchise secara syariat gitu ya. Nah ini sebenarnya secara syariat dimungkinkan Pak Hairil. Misalkan apa? Misalkan kita pengen bermitra, tapi tidak mensirkahkan keseluruhan usaha. Jadi kita bisa mensirkahkan itu bentuknya sirkah cabang misalkan. Seperti yang kami lakukan saat ini di Bisaroh misalkan. Jadi sirkahnya bisa cabang. Kita buat buat istilahnya kita buat holdingnya, lalu kita buat sirkah cabang yang dimana itu menjadi sirkah dengan sirkah holding yang dimungkinkan itu bentuknya seperti apa namanya menjadi sebuah franchise yang sesuai syariat. Nah, itu sangat dimungkinkan sekali itu. Tapi kalau detailnya seperti apa kita bisa diskusikan itu, Pak. Jadi detailnya secara syariat itu bersirkah itu seperti apa juga insya Allah di materi kita, oh kayaknya materi kita nanti nggak nyampe di materi sirkah gitu ya. Karena nanti kita nyampainya di materi eh bab utang itu nanti kalau nggak salah bab riba itu di materi ke-18 gitu. Jadi kalau kalau jenengan pengen cepet langsung leverage-nya cepet disirkahkan per cabang itu juga memungkinkan itu Pak Hairil gitu. Gitu nggih. Jadi kalau menurut saya untuk percepatan di apotek itu kalau misalkan kita nggak punya modal itu bisa mempercepat leverage-nya dengan cara disirkahkan antar cabang dan itu bisa dimungkinkan dengan cara sirkahnya menggunakan sirkah holding gitu. Ya, Gitu. Nggih. baik. Sam Yusuf, mungkin untuk Pak Khairil Fazri, ya, saya kira Bapak belum cukup puas dengan jawaban yang diberikan ya. Karena memang pembahasannya lumayan panjang nanti. Eh, untuk Pak Khairil Fazri, Bapak bisa mendatangi, kalau memang mau pengen lebih jelas, lebih panjang, Bapak bisa menghadiri kantor cabang Bisyaro ID terdekat di kota Anda, Pak. Insya Allah, silakan. Bisa bersilaturahmi ya. Ya, mungkin gitu Pak Hairil Fasri. Karena masih banyak pertanyaan nih yang lain Nggih. yang perlu dijawab. Ya, Oke, diskusinya nanti kalau kalau jenengan pengen leverage-nya cepat, insya Allah kita punya solusinya, Pak. Jadi secara syariat itu ada solusinya dan bagaimana cara mengembangkannya itu idealnya memang kalau pengen secara syariat itu mengatur lewat sirkah, gitu. Jadi nanti ada kelas sirkah yang tadi spasi yang saya jelaskan tadi itu lewat sirkah. Nah, sirkah itu mungkin berdasarkan apa? Bisa berdasarkan orang, sirkah dengan orang atau sirkah dengan sirkah. Nah, ini yang paling ideal dilakukan adalah sirkah dengan sirkah sehingga buka bisnis itu menjadi seperti franchise gitu. Jadi jenengan selaku operatornya, nanti orang lain yang pemodal dan itu akan sangat mempercepat bisnis panjenengan gitu. Dibandingkan ya bisa jadi kalau misalnya jenengan tahan dengan menahan modal sendiri gitu ya. Modal sendiri ditahan, diputar terus buka cabang baru yang pastinya itu juga membutuhkan waktu. Kalau pengen cepat membuka cabang di beberapa tempat, ya idealnya dengan cara bersirkah tadi gitu ya. Nanti bisa bisa
dijelaskan lebih detail di forum yang lain gitu. Gitu, Mas Adi. Siap. Ya, syukron atas jawabannya. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Oke, Ada silakan. Ibu, ya, ada Ibu Daslina. Bagaimana caranya buka usaha tanpa harus minjam modal melalui bank, sementara kita minim modal? Silakan, Ustaz. Ye. Jadi begini Bu. Eh Bu Daslina nggih. Jadi idealnya ketika jenengan memulai bisnis itu, pertama yang harus kita lakukan itu banyak-banyak dari kita tuh pebisnis itu jarang sekali melakukan ini ya. Jadi jenengan itu kira-kira kalau berbisnis itu, jenengan itu bikin dulu oret-oretan atau tulisan kira-kira yang dibutuhkan dari bisnis jenengan itu berapa. Kalau kita bahasanya pebisnis itu namanya proyeksi. Jadi jenengan misalkan mau bisnis gorengan. Nah, gorengan ini apa yang yang dibutuhkan misalkan. Oh, butuh wajan, butuh kompor dan seterusnya sampai dengan bahan-bahannya itu berapa kebutuhannya. Nah, dari situ, dari kebutuhan itu, jenengan bisa memproyeksikan berapa kira-kira yang terjual dan berapa keuntungan yang bisa didapat. Nah, sehingga dari situ kita itu tahu, oh sebenarnya kebutuhan modal saya kalau ideal itu misalkan 5 juta. Tapi kalau untuk jalan dulu misalkan tanpa harus ideal ada dulu semuanya, bisa dengan 2 juta dulu, dengan asumsi penjualan 2 juta ini dapat alat-alat utamanya, terus dalam 2 bulan atau 3 bulan ke depan kebutuhan yang 3 juta sisanya bisa terpenuhi, misalkan seperti itu. Jadi nggak harus misalkan kita memulai bisnis itu langsung dengan modal gede karena nggak jarang juga yang dimulai bisnis dengan modal besar ini malah bangkrut itu juga banyak gitu. Karena berbisnis itu tidak melulu soal modal nggih. Panjenengan itu berbisnis dengan kemampuan panjenengan misalnya kayak tadi Pak Khairil eh, karena misalkan dulu basicnya apoteker gitu terus bisnis apotek itu relate dengan ilmunya dia, dengan ilmunya beliau itu relate sekali gitu. Tapi kalau ketika jenengan berbisnisnya agak nyimpang jauh dari ilmu yang dipunya, ini juga circle-nya pasti berubah. Nah, idealnya pertama bisnis tadi bikin proyeksi. Terus yang kedua bisa juga berbisnis itu tanpa modal besar itu jenengan memanfaatkan koneksi. Ini dulu yang saya lakukan ketika pertama kali berbisnis di bidang IT di tahun 2008 2009 saya berbisnis pertama kali. Itu yang saya manfaatkan adalah circle saya ketika saya dulu awalnya kerja di Indosat, itu circle saya kan mengenal saya sebagai seorang IT sehingga di situ saya memulai bisnis itu lewat relasi saja. Apa yang dibutuhkan nih misalkan, saya ngelihat di sana ada yang butuh waktu itu instalasi jaringan komputer atau kabelan, dulu WiFi masih mahal, tarik kabel. Nah, itu saya ambil bisnis-bisnis seperti itu sehingga berjalannya itu nggak jauh-jauh dari bisnis yang atau dari ilmu yang kita punya. Jadi itu kalau ketika kita memulai bisnisnya seperti itu akan lebih mudah buat kita memulai bisnis. Jadi idealnya pertama jenengan mulai bisnis harus ada proyeksi yang jenengan buat. Terus yang kedua memulai bisnis nggak jauh-jauh dari ilmu yang sudah kita punya. Nah kalau sudah punya yang pertama dan yang kedua, solusi modal yang ketiga ini mudah bisa dilakukan dengan cara apa? Tadi dengan cara bersirkah. Tapi dua yang pertama tadi harus ada dulu sehingga ketika kita pengen bersirkah atau bekerja sama dengan orang itu kita jelaskannya enak itu berkaitan dengan modalnya. Gitu nggih, Bu Daslina. Ya, begitu Ibu Desrina. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Bu. Oke. Selanjutnya ada dari Bapak Apriyadi, Jogja. Assalamualaikum, Ustaz. Saya dulu karyawan bank swasta dan akhirnya memutuskan resign. Terus sebagian hasil dari kerja itu saya jadikan modal untuk usaha itu. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, Nah, silakan, Ustaz. J, ini menarik ini. Pak Apriyadi, kalau boleh tahu ini ex-bank ya, ex-bank ini kayak Mas Adi ini juga ex-bank ini Pak gitu ya. Jadi kalau boleh tahu panjenengan pada saat itu ketika ketika alasannya resign ini apa ya? Jadi misalkan jenengan alasannya resign ini misalkan pertama saya resign karena saya tahu ilmunya nih misalkan gitu atau resignnya karena alasan yang lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kalau jenengan resignnya karena baru tahu ilmunya gitu nggih. Jadi di surah
sambil saya buka Al-Qur'an nggih, Pak Ibu sekalian izin nggih. Sebenarnya berkaitan dengan riba itu penjelasannya ada di surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 278, sampai 280. Jadi ketika jenengan pada saat dulu memutuskan resign dari bank yang didasarkan, insya Allah didasarkan karena jenengan paham keilmuan mengenai riba, itu di Al-Baqarah 278 itu, jadi jenengan itu di Al-Baqarah 275 itu ada jaminan dari Allah. Dari ketika jenengan bertobat setelah jenengan mendapatkan ilmu mengenai riba tadi di ayat 275 ini disebutkan, barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi ketika panjenengan berhenti berhenti atau resign dari bank, memutuskan resign dari bank dikarenakan keilmuan yang jenengan punya tentang riba tadi, insya Allah apa-apa yang jenengan sudah dapatkan di masa lampau itu, ya itu nanti menjadi urusan panjenengan dengan Allah gitu. Jadi tidak ada dihukumi misalkan eh, ini barang halal atau barang haram, karena kalau ketika jenengan belum tahu itu hukumnya nanti jenengan dengan Allah gitu ya. Jadi tidak dihukumi seseorang yang tidak tahu gitu ya. Tapi begitu jenengan sudah tahu hari ini, lalu jenengan berhenti dari sana dan jenengan tidak mengambil lagi, ya itu tadi nanti urusannya dengan Allah. Tapi beda kisahnya ketika jenengan mengulang lagi. Nanti ketika jenengan mengulang lagi di Al-Baqarah 275 di bagian terakhir ditegaskan jenengan akan masuk neraka jahanam dan itu kekal di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik gitu. Jadi ketika jenengan sudah berhijrah niatnya karena Allah, insya Allah apa yang jenengan dapatkan dahulu itu menjadi urusan panjenengan dengan Allah dan mudah-mudahan kedepannya apa yang jenengan lakukan dalam berbisnis itu menjadi keberkahan buat panjenengan dan keluarga, insya Allah. Gitu ge, Pak Apriyadi, insya Allah. Ya, syukran Ustadz Sam Yusuf G, atas jawabannya. Mas Adi ini ada Eh, kelewatan nih pertanyaan dari Bu Teti nih. oh iya, 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 iya. Oh iya, baik. Pertanyaan dari Ibu Teti, mohon maaf Ibu terlewat. Ketika masih belum bisa memutarkan hasil, lebih sering duitnya nggak keputar lagi karena terpepet kebutuhan. Bagaimana itu Ustadz Sam? Silakan Ustadz. Ini kayaknya permasalahan kita sama gitu, Bu. Jadi awal-awal kita memulai bisnis pasti seperti ini gitu ya. Jadi ketika kita memulai bisnis itu ya pastinya akan namanya itu kejar-kejaran antara kebutuhan dan perputaran bisnis tuh. Seperti tadi yang disampaikan juga oleh Pak Apriyadi itu. Jadi ketika dari karyawan dulu kan kita udah pasti guys. Jadi setiap bulan itu kita udah pasti mendapatkan gaji gitu ya setiap bulan sehingga gaji itu bisa kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ketika kita berbisnis kan berbeda itu. Ketika kita berbisnis, pastinya kebutuhan akan perputaran modal di bisnis juga akan beririsan dengan kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi idealnya adalah kalau ketika jenengan sudah punya proyeksi bisnis tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di pertanyaannya Bu Daslina tadi, jenengan ini sebenarnya bisa ngukur bisnis saya ini sebenarnya kebutuhannya untuk naik itu bagaimana, untuk leverage itu bagaimana, dan idealnya itu pebisnis muslim itu punya yang namanya proyeksi atau perkiraan bisnis, sehingga dia itu bisa ngukur, oh bisnis saya kalau mau naik, jualan saya mau naik, itu kebutuhannya segini. Ini kalau misalkan saya dapat keuntungan, misalkan saya modalnya 1 juta, hari ini dapat keuntungan 200, kebutuhan keluarga 200 nih misalkan. Oke, tapi ini besok ada potensi kalau saya belanjanya 1,050 juta, keuntungannya naik menjadi 1,3 juta nih. Berarti kebutuhan keluarganya bisa dikurangin dulu menjadi 150, misalkan seperti itu. Tapi kalau yang memang sudah tidak bisa lagi dipepetkan lagi, ya udah berarti tetap aja dipertahankan. Yang penting modalnya jangan sampai kegerus. Karena kalau modalnya kegerus, ya yang terjadi adalah
nanti bisnisnya juga makin makin surut gitu nggih Bu. Jadi memang secara syariat itu tidak ada tuntutan ke panjenengan bahwa bisnisnya itu harus menjadi gede, tidak. Tapi tuntutannya adalah ketika jenengan berbisnis itu bisnisnya harus sesuai syariat. Entah gede apa enggak itu sudah menjadi ranahnya Allah. Tapi kalau kita ketika kita jenengan sudah bisa berbisnis makin gede, ya itu menjadi ideal untuk jenengan meluangkan waktu lebih banyak untuk jenengan ngaji atau berdakwah nantinya gitu. Jadi jangan sampai karena ini risau, aduh bisnis gua gede-gede gimana? Bikin kita putar balik enggak ya? Jadi kalau memang kondisinya kepepet banget dan nggak bisa ditahan lagi, ya udah dikeluarkan saja. Tapi kalau memang selama masih bisa dikondisikan kebutuhannya, ya dikondisikan atau disolusikan supaya apa bisnisnya terus bertumbuh gitu, nggih. Gitu nggih Bu Teti. Kurang lebih seperti itu nggih. Ngapunten kalau kurang ada yang masih mau ditanyakan lagi boleh. Ya, baik. Syukran, Ustaz. Eh, Ini di bawahnya ini ada pertanyaan Pak Saiful ini. Pak Saiful. Pak Saiful Rahman. Pak Saiful Rahman ini mungkin beliau apa namanya ikut Caranya, berkomentar. Caranya bisa sirka atau franchise oh gitu mungkin. nggih. Ini Ya, bukan pertanyaan ya ini ya. ya bukan pertanyaan. Ada lanjutannya dari Ibu Deslina tadi. Saya profesi guru, tapi mau punya usaha sampingan. Yang tepat untuk saya bisnis apa, Ustadz? Ustadz tadi bilang, kalau mau bisnis tidak jauh-jauh dari profesi kita. Sudah sering bikin bisnis, tapi nggak ada yang lancar. Begitu, Ustadz. Nggih, Ya. nggih Bu Deslina, ngapunten. Kalau saya boleh tanya ini panjenengan guru mata pelajaran apa guru ini nggih? Guru guru kelas nggih? Boleh open mic, Bu Deslina? Silakan. Jadi kalau misalkan gini, kalau enggak di chatting aja boleh. Jadi Ya. kalau kalau misalkan enggak gini Bu. Jadi kalau misalkan jenengan adalah profesinya adalah guru mata pelajaran, guru mata pelajaran guru mapel. Ya. Jadi kalau jenengan misalkan adalah profesinya guru mata pelajaran, biasanya bisnis yang dilakukan apa? Ya yang nggak jauh-jauh dari situ, jenengan bikin dulu misalkan les atau lembaga kursus gitu. Jadi kursusnya jenengan. Sementara jenengan ngelesin di rumah misalkan. Nah itu potensi yang bisa diambil tuh dari murid-muridnya misalkan. Atau jenengan bisa buka dari sekolah yang lain misalkan. Jadi yang membutuhkan mata pelajaran jenengan. Dan itu menurut saya paling ideal buka bisnisnya dari situ dulu. Karena kalau tiba-tiba jenengan masuk ke bisnis yang lain, apalagi yang menjalankan bisnisnya nanti itu orang lain, itu potensi fail-nya tinggi, potensi gagalnya tinggi. Apalagi yang diajak kerjasama belum paham sirkah. Yang terjadi apa? Yang terjadi malah ya tadi bisnisnya jenengan ini morat marit itu biasanya. Jadi kalau menurut saya idealnya adalah jenengan bukanya nggak jauh-jauh dulu dari profesi, jadi mata pelajaran yang jenengan punya, misalkan ngelesin. Nah, ngelesin murid-muridnya itu kan bisa. Atau bisa juga buka iklan les mata pelajaran yang di jenengan ajarkan itu juga bisa. Melalui media sosial juga bisa itu dibuka iklannya. Menurut saya itu dulu. Nah, nanti bukan 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 tidak mungkin membuka peluang jenengan untuk bisa membuka lembaga lembaga ini ya, lembaga kursus macam apa Primagama gitu-gitu nanti lama kelamaan kalau ditekuni itu biasanya membukanya begitu tuh Bu Daslina nggih. Gitu nggih. Jadi menurut saya idealnya jenengan membuka itu. Kalaupun tidak, kalaupun jenengan membukanya selain dari profesi yang jenengan mata pelajaran itu, jenengan bisa juga lewat misalkan kalau hobinya jenengan misalkan masak, jenengan yang masak misalkan jualan makanan itu juga bisa. Tapi ini butuh effort yang lebih tinggi karena kenapa? Karena kalau masak ini biasanya pressure-nya tinggi nggih. Saya juga hobi masak gitu. Jadi kalau sudah kena pesanan agak banyak biasanya juga agak lumayan stres gitu. Jadi nggih, idealnya dua hal itu. Jadi pertama dari hobi atau yang kedua dari profesi nggih. Itu idealnya menurut saya begitu. Gitu nggih, Bu Daslina. Oke. Mudah-mudahan berkenan. Oke. Monggo Mas Ya. Adi. Oke. Insya Allah masih ada dua pertanyaan lagi, Ustadz. Kita habiskan sesi ini. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Goha. Ustadz,
keberadaan bank syariah itu kan dilematis. Kita membutuhkan lembaga untuk transaksi berbagai hal. Tapi kadang saya masih bingung, apakah benar-benar sudah syar'i atau belum? Banyak yang mengatakan tidak syar'i. Bagaimana sikap terbaiknya? Silakan, Ustaz. J. Jadi gini, eh kita harus mendudukkan dulu, nggih. Jadi kalau di dalam kaidah fikih itu kita dudukkan dari fakta per fakta transaksinya. Jadi sekali lagi, kalau di ulama-ulama kami mengajarkan, di guru-guru kami mengajarkan itu mendudukkannya per fakta-fakta transaksinya, bukan lembaganya. Jadi nanti kalau lembaganya nanti begini nanti kita pukul rata. PT Pos itu juga ada tabung menabung. Nanti takutnya di sana juga diharamkan juga. Jadi kalau lembaganya itu kita pakai menggunakan lembaga perbankan itu sejatinya itu kan lembaga untuk transaksi sama seperti halnya kita menggunakan PT Pos untuk kirim surat. Nah, itu masih boleh kalau untuk transaksinya. Yang tidak boleh adalah kita mengambil fakta, misalkan kita meminjam. Nah, kalau meminjam di sana, itu pasti akan ada biaya atas bunga. Nah, itu fakta transaksinya terhadap pinjam meminjam. Tapi kalau misalkan gini, kita nitip uang dengan akad wadiah di sana, kita nitip. Nah, kalau kita nitip, perbankan minta biaya biaya atas penitipan itu ya boleh, misalkan kayak safe deposit book itu kita nitip ke sana juga boleh. Nah, itu juga masih boleh secara syariat. Jadi tidak lembaganya nggih yang dihukumin. Jadi misalkan kita transfer antar bank kena biaya, itu sama halnya kayak kita di kantor pos kirim surat dimintain biaya atas pengiriman surat itu dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah kita nabungnya wadiah dengan akad wadiah tapi faktanya uang kita dipakai sehingga akadnya berubah menjadi kord, lalu kita mendapatkan hadiah dari bank syariah itu. Nah, itu yang nggak boleh karena itu bagian daripada riba. Fakta akadnya meskipun kita nitipnya adalah nabungnya bunyinya wadiah, tapi fakta akad transaksinya duit kita dipakai oleh mereka sehingga berubah dari wadiah menjadi kord. Nah, kalau sudah menjadi kord itu kalau sesuai dengan eh, ulama mengatakan kulu kordun jarum manfaatun fahuwa riba. Setiap utang piutang kord yang mendapatkan manfaat itu riba. Jadi ketika jenengan nabungnya wadiah, tapi faktanya adalah kord dan jenengan dapat hadiah dari bank, jadinya riba, jangan diambil. Bahkan pun ketika jenengan sudah nabung di bank syariah, nyampe di bank syariahnya dikasih minum, dikasih permen, jangan diambil. Itu minumnya riba dan permennya riba. Gitu nggih. Penjelasannya kurang lebih begitu, bukan lembaganya. Sekali lagi bukan lembaganya. Faktanya lembaga itu masih masih punya transaksi riba, iya. Tapi tidak semua transaksi yang ada di perbankan itu semuanya dihukumin dengan riba. Gitu nggih. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Oke, oke, siap, Ustaz Sam Yusuf. Eh, masih ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Berkenan nggih untuk jawab ya? Ye, terakhir, terakhir. Ya, Oke, ini dari dari Bapak Pak Saiful. Saiful Ye. Rahman. Assalamualaikum, Ustaz. Gimana hukumnya jika guru yang tidak ada jam mengajar dan seluruh kewajiban lain sudah selesai? Apakah boleh saya mengerjakan bisnis online sampingan di sela-sela waktu bertugas di jam kerja sekolah? Monggo, Ustaz. Nah, ye, ini pertanyaan yang menarik nih Pak Saiful gitu ya. Jadi gini Pak Saiful. Jadi kedudukan atas ijaroh, ini kita ngomongnya nanti hukum ijaroh ini, hukum karyawan ini. Nanti ada di materi sebentar, saya cek dulu ya materinya ini ada materi ijaroh nggak kita bahas ini ya. Marketing, utang piutang, wah kita nggak bahas ijaroh nggih. Saya spill sedikit mengenai akad ijaroh. Akad ijaroh itu adalah nanti akad ijaroh itu akad akdun ala manfaatin biiwadin, akad atas manfaat yang diberikan upah atau kompensasi. Nah ini akad ijaroh itu terbagi menjadi tiga sebenarnya. Pertama akad ijaroh atas benda atau sewa menyewa. Misalkan kita nyewa rumah, nyewa motor, nyewa mobil. Nah itu akad ijaroh atas benda. Itu namanya sewa menyewa. Terus ada yang kedua, akad atas manfaat. Manfaat perbuatan. Manfaat perbuatan itu apa? Misalkan kita ke dokter, ke spesialis, ke konsultan, itu akad atas manfaat. Terus ada yang ketiga, akad atas manfaat orang. Nah kalau akad atas manfaat orang ini,
itu biasanya mengikat jam kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore, misalkan seperti itu. Nah, jenengan ini menyesuaikan dulu akadnya yang mana. Kalau misalkan akadnya adalah berdasarkan jam kerja mengajar, jadi seperti dulu guru-guru saya di sekolah itu beliau mengajarnya berdasarkan jam mengajar. Jadi kalau beliau ada mengajar dari jam 12 sampai jam 2 misalkan. Nah, itu ada jam mengajarnya. Nah, itu beliau hanya hadir di jam itu. Dan di jam itu beliau tidak boleh melakukan apapun kecuali aktivitas mengajar. Nah, kalau di luar jam itu beliau boleh mengambil pekerjaan yang lain. Nah, kalau misalkan jenengan adalah di akadnya seperti itu, boleh di sisa jenengan tidak mengajar, boleh melakukan aktivitas lain. Tapi kalau ternyata panjenengan akadnya adalah manfaat orang, jam kerjanya diikat dari jam 8 pagi misalkan sampai jam 2 siang, itu manfaat orang. Nah, di jam itu jenengan tidak boleh melakukan aktivitas lain kecuali aktivitas yang berkaitan dengan pengangkatan panjenengan. Jadi kalau misalkan saya nggak ada jam mengajar nih, Ustadz, bagaimana? Ya jenengan nyiapin materi untuk besoknya misalkan. Oh, kalau sudah siap, berarti yang melakukan pekerjaan yang lainnya di luar pekerjaan pribadi. Karena kenapa? Jenengan diikatnya berdasarkan jam kerja, bukan berdasarkan manfaat kerja. Sehingga kalau di sela-sela itu nggak boleh dipakai untuk pekerjaan selain yang berkaitan dengan akadnya tadi. Karena itu bagian daripada mengambil hak orang lain. Begitu nggih penjelasannya Pak Saiful. Mudah-mudahan berkenan. Nggih. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, syukran, Ustaz. Nggih, Karena waktu sudah mulai mepet ya dengan waktu berbuka wilayah timur yang paling awal, mungkin karena hampir seluruh pertanyaan alhamdulillah sudah terjawab. nggih, Ya. Mungkin ini Ustaz, apa namanya? Langsung ke closing statement Ustaz dari materi. nggih, Ya, nggih. silakan. Gini nggih Bapak Ibu sekalian. Jadi dari dua materi pertama kita, bahwasanya kita ini dituntut untuk bertransaksi sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini materi dasar buat panjenengan dari 18 materi tadi. Yang kami sampaikan ini adalah perkuatan buat panjenengan berkaitan dengan perkuatan girohnya jenengan berbisnis sesuai syariat Islam. Supaya apa? Di materi-materi berikutnya jenengan sudah siap menerima dengan lebih baik. Karena kenapa? Ini bagian daripada dasar. Jadi ketika dasar ini jenengan belum firm, saya khawatir nanti begitu masuk materi-materi berikutnya jenengan ada penolakan. Jadi jangan sampai jenengan tertinggal untuk materi-materi berikutnya. Gitu nggih. Jadi materi hari ini adalah dasar dari 18 pertemuan kita ke depan. Dan ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Wawan. Pak Wawan, nanti kita akan bahas materi mengenai gadai itu di pertemuan ke-18 nggih Pak, insya Allah. Nanti akan ada materi khusus mengenai gadai atau rahen. Nanti kita bahas di sana. Jadi jenengan sabar dulu. Nanti mudah-mudahan jenengan tetap istiqomah bisa hadir di Ngabuburit Ramadan Planner 2025. Nanti kita akan bahas semua materi yang jenengan tanyakan kemarin termasuk di dalamnya COD. Kalau mau percepatan, materi video pendeknya ada di YouTube saya di rubrik muamalah insya Allah. Begitu Ge? Begitu materi kita sore hari ini. Mohon maaf atas khilaf dan salah kata. Saya kembalikan kepada moderatornya Mas Adi. Ya, Monggo. siap. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Sam Yusuf yang sudah menyampaikan materi bertransaksi dengan amanah. Dan kami juga mengucapkan jazakallah khairan kasir. Berterima kasih banyak kepada para peserta Zoom yang hari ini sudah membersamai sampai menjelang berbuka puasa. Baik, karena waktu sudah mepet sekali, ya. Mari sama-sama kita tutup kajian majelis pada sore hari ini dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Baik, mungkin cukup sekian dari kami. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.